Mengawali kedatangan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo disambut oleh Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang lengkap OPD terkait serta unsur Forkomimda setempat. Masyarakat yang datang menunggu kedatangan Wakil Gubernur walau guyuran hujan deras yang membasahi lokasi panen padi Nusantara di Desa Tahejaya, akhirnya penantian pun tiba setelah 3 jam dalam penantian. Kedatangan Wakil Gubernur yang lengkap didampingi tim percepatan program Food Estate dan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah serasa mengobati lamanya penantian rombongan Wakil Gubernur yang diawali dengan penyerahan bantuan Al-Sintan serta panen perdana Nusantara. Ini merupakan bagian dari program Food Estate ya, yang sudah direncanakan dan digagas yang diprogramkan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Panen Nusantara ini bersama dengan seluruh provinsi di Indonesia, dan untuk Kalimantan Tengah ada beberapa kabupaten diantaranya Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Katingan, kemudian Kota Waringin Timur yang memang merupakan sentra untuk padinya. Nah, kita berharap nantinya dengan hasil panen ini bisa memberikan kontribusi yang baik sekali di dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kita mengetahui Bapak dan Ibu sekalian, persoalan pangan ini adalah persoalan yang mendasar, menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, apalagi di tengah-tengah negara secara global yang tidak menentu ya, dengan krisis multidimensional itu yang mengakibatkan salah satunya adalah Bapak dan Ibu kita bagaimana bisa mempertahankan swasembada pangannya untuk kebutuhan pangan nasional di negara kita. Ini sesuai dengan keinginan luhur dari Bapak Presiden untuk menjadikan pangan ini sebagai sumber utama kekuatan di dalam perekonomian kita. Banyak hal yang disampaikan Edi Pratowo bahwa berbagai program penguatan kelanjutan Food Estate diyakini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk kebanggaan nasional akan program Food Estate untuk sukses. Kapan? Inilah yang dialami petani di Desa Tahejaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau di tengah gencar-gencarnya pemerintah memperbaiki sumber daya manusia petani untuk meningkatkan hasil. Justru masih ada petani yang dalam kesulitan dalam olah lahan. Adalah Bapak Nurdin. Petani ini berharap penyuluh pertanian tak segan untuk terus memberikan arahan kebijakan pendampingan agar hasil panen padi lahan miliknya bisa meningkat. Saat berbincang dengan kontributor TPRI Kalimantan Tengah Pulang Pisau disampaikan bahwa olah lahan miliknya hasilnya masih rendah, tak seperti petani lain yang memiliki modal cukup. Tercermin bahwa petani di lahan Food Estate belum semua mendapatkan pendampingan yang menghasilkan panen padi yang mencukupi. Tentu SDM adalah kunci keberhasilan petani. Sistem pribadi. Nggih, ditabur. Ditabur mawon. Kok boten ditanam nggih, mboten gadah modal. Oh, ngaten. Nggih. Jane nggih kepengin, Pak. Pengen nanem sing sing ditanam niku lho. Nggih. Hasilnya nggih lumayan. Hasilnya lumayan ditanam niku. Nggih, nak wis padi. Supadi niku tanggane kula teng res likur niku enten bol, an pinten keras. Nggih. Asal 8 ton wingi 1 hektar. Nggih, 1 hektar. 1 hektar 8 ton. Nggih. Lek kados ngeten iki paling niku nggih. Kali ton mon duka niku ngono. Ngeten iki kali ton. Nggih, kirang. Masalahnya napa? Soale dianuni tikus. Masalahnya tikus. Nggih, tikus. Waktu panen niku tikus kendalane. Tikus. Selain tikus napa amane? Niku amas lendep. Amas lendep. Nggih. Terus niku sing godhonge niku ireng-ireng niku lho. Wereng. Duka lereng duka napa? Nggih. Kendalane niku ya. Nggih. Jadi kalau dari kelompok tani sendiri Pak, dari penyuluh mboten konsultasi kali penyuluh. Mboten Pak. Diatasi dhewe. Nggih, wong kadang-kadang pinten-pinten dugi, kadang-kadang mboten. Oh, ngaten. Nah, kalau proses panen yang ini padi jenis apa? Nggih, macam-macam wonten
wonten melati, wonten MR seniki kan rata-rata MR sing kathah. MR. Bibite saking ngendi? Tumbas teng niku teng tanggane. Teng tanggane niku. Nggih per kilone kawan dosen. Nggih. Kawan dosen per kilo. MR niku. Nggih kanu kathah niku ne. Kathah sing putih-putih niku lho. Pak, selain petani, kerjaan lain apa? Kula nggih mboten kerjaan apa, kerjane petani. Petani niki. Nggih. Cukup nggak Pak rentang waktu ini padi 3 bulanan ini? Nggih. 3 bulan panen selama setahun untuk memenuhi kebutuhan petani Pak. Cukup. Cukup nggih. Berapa ton dapat rata-rata dari 3 hektar itu? Lah kadang-kadang niku mboten semesti. Kadang-kadang kali ton Pak niku. 2 ton dapat. Nggih. Pernah dapat 5 ton ke atas. Kula dereng. 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 Soalnya mboten kula tanem. Nek ditanem nggih anten. Disebar. Nggih sebar. Nggak pengen nanem Pak? Nggih Apa jane sistem? kepengin. Kepengin jane kula ing mboten wonten biayae. Oh gitu. Nggih. Jadi pemirsa, Pak Nurdin ini salah satu petani kita yang berada di Tahai Jaya. Beliau ini asal Cilacap, punya lahan hektar 3 hektar ya, lahan sawah 3 hektar. Tapi kendala yang dialami adalah hama tikus, kemudian bibit, pupuk, dan Obat. Nah, ketika ketiga hal ini dipenuhi, mudah-mudahan Pak Nurdin dan petani-petani lain juga bisa membuat produksi pertanian ini menjadi lebih banyak, lebih baik, sehingga apa yang diprogramkan pemerintah dalam program sukseskan ketahanan pangan nasional itu bisa tercapai. Itu Pak ya. Tercermin bahwa petani di lahan food estate belum semua mendapatkan pendampingan yang menghasilkan panen padi yang mencukupi. Tentu SDM adalah kunci keberhasilan petani. Tim Liputan melaporkan. Uang renduk tak puas palangka, aku ni celewu pulang pisah. Usai mengikuti kegiatan panen padi Nusantara di Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Edi Pratowo menyampaikan hal penting bahwa tindak lanjut kemajuan program food estate adalah pengelolaan hasil panen dalam bentuk kemasan. Pabrik pengolahan padi hasil food estate akan direalisasikan pada program pemerintah di tahun 2024 mendatang. Ini adalah bentuk lanjutan program ketahanan pangan nasional bahwa meningkatkan nilai jual, maka di lokasi food estate harus didirikan pabrik pengolahan hasil panen dalam kemasan. Ada beberapa wilayah yang akan dijadikan target termasuk di Desa Pantik yang merupakan titik lokasi dilakukan realisasi pendirian mesin pengolahan padi menjadi beras kemasan siap edar. Bahwa Kalteng ini ditunjuk untuk program nasional food estate ya, ketahanan pangan nasional. Dan tentunya seiring dengan itu ya kita harus melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya. Memang dalam pelaksanaan itu kan tidak bisa kita membalikan telapak tangan, perlu proses. Sekali lagi lahan pertanian di Kalimantan Tengah ini adalah lahan rawa, tidak seperti di Pulau Jawa maupun Sulawesi. Ini memang membutuhkan waktu, tetapi yang kita harapkan nanti adalah hasil akhirnya. Tapi ini kan terbukti bahwa yang tadinya dari 3 ton bisa mencapai 4 ton, 5 ton. Ya, ini potensi sekali. Nah, oleh karenanya sebagai bentuk komitmen itu, selain dari program pusat, kita juga mendukung di sini dengan membangun MR-nya, ya, RMP-nya, rice milling unit-nya, untuk storage-nya. Nah, jadi supaya padi-padi ini juga bisa masuk di packaging, juga semua dikemas, sehingga ini bisa dipasarkan dengan baik. Jadi mulai dari hilirnya, hulunya, hilirnya sampai dengan pemasarannya juga melalui perbankan, BUMN nanti ditunjang. Dengan pengolahan padi di wilayah food estate, maka nilai ekonomi hasil petani akan lebih baik dan target pemerintah untuk menjadikan Pulang Pisau lokasi ketahanan pangan nasional akan tercapai dengan baik. Uang renduk tak puas palangka, aku ni celewu pulang pisah. Eka nyandehan uang jalanan, kakare tunda jalan. Pulang pisau saran sungai kahayan,
Imangun ulu bakasuran akan kalekan anaknya suharian belum mangat tuntang pakar pulang pisang lewuje bahadat eka ulu belum hapakar asal untuk Kapten Berkah. Kondisi food estate sekarang seperti apa dari Tanah? Alhamdulillah ya, berjalan di tahun ketiga ini untuk food estate Kalimantan Tengah untuk intensifikasi kita sudah mencapai luasan 44.000 hektar, sedangkan untuk ekstensifikasi itu kita kurang lebih 16.000 hektar. Nah, pertambahan dari ini terutama indeks pertanaman. Semula hanya 1 menjadi 2. Nah, ini yang penting. Otomatis produksinya juga bertambah. Sedangkan untuk program ekstensifikasi memang dari 16.000 itu belum semuanya tertanam. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi iklim yang kondusif kita bisa menanam. Karena kemarin curah hujan sangat tinggi sehingga kita tidak bisa menanam di program ekstensifikasi. Kalau secara keseluruhan Bu di Kalimantan Tengah seperti apa melihat food estate dari antar kabupaten ini? Apa yang perlu dorong kira-kira? Kalau secara keseluruhan dari tingkat produksi itu kita meningkat dan kesejahteraan petani kita bisa melihat sekarang rumah-rumah petani sudah bagus. Itu kan kita bisa melihat indikator itu ya bahwa kesejahteraan mereka tinggi dan yang perlu kita underline bahwa food estate membawa keberkahan bagi Kalimantan Tengah, meningkatkan perekonomian dan produksi beras di Kalimantan Tengah. Siap. Uang bentuk tak puas palangka aku nicelewu pulang pisau eka nyandehan uang jalanan kakare tunda jalan pulang pisau saran sungai kahayan imangun ulu bakasuran akan kalekan anaknya suharian belum mangat tuntang pakar pulang pisang lewuje bahadat eka ulu belum hapakar asal ita halajur uang karakat menggatang kudus ande hapakar pulang pisang lewuje bahadat eka ulu belum hapakar asal ita halajur uang karakat menggatang taruh ande hapakar bentuk kapuas palangka aku nicelewu pulang pisau eka nyandehan uang jalanan kakare tunda jalan pulang pisau saran sungai kahayan imangun ulu bakasuran kalekan anaknya suharian belum mangat tuntang pakar pulang pisang lewuje bahadat eka ulu belum hapakar asal ita halajur uang.
Pertanian takkan pernah habis dimakan waktu. Apapun situasi dan kondisi, pertanian adalah penopang pangan utama masyarakat. Bak busur panah melesat, program food estate ketahanan pangan nasional harus bisa serta mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan global di tengah ancaman krisis dunia, dan salah satunya adalah Pulang Pisau hadir di lahan 50.000 hektar sebagai upaya penopang pangan nasional. Petani harus bergerak maju, perbaiki sumber daya manusia, daya pacu hasil pertanian, serta target pemanfaatan hasil panen agar memberikan nilai ekonomi tinggi untuk masyarakat. Pulang Pisau dan Kalimantan Tengah, serta Indonesia tercinta. Berikut upaya salah seorang petani dalam meningkatkan hasil panen di lahan miliknya. Spenter, Pak. Apa itu, Pak? Tanam mesin. Oh, tanam mesin itu. Hasilnya gimana, Pak, bedanya? Kalau hasilnya bagi saya pribadi memuaskan. Oleh kemarin yang belajar itu Insinyur Joko. Oh gitu. Dari pusat. Dapat berapa, Pak, 1 hektar untuk kawasan yang ditanam? Kawasan ini masih per hektarnya 4,5 47. 4,5 47. Nggih. Masih bisa ditingkatin lagi, Pak? Masih. Dengan pola apa kira-kira? Pola perbaikan tanahnya seperti pengapuran, Ngapur tanah. Pak, ada kesulitan nggak petani dalam pengelolaan lahan ini? Kalau kesulitan apa ya? Kita memang kalau pemerintah sudah menyiapkan alat, cuma untuk dikelompokkan. Kalau kami mandiri, Pak. Oh, ini mandiri, nggak ikut kelompok tani? Ya bukannya nggak ikut, tapi kami pakai alat sendiri. Oh gitu. Kalau ada kendala ngadunya kemana, Pak? Biasa ke ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani juga ya. Atau pengamat hama. Gitu. Kalau selaku petani mandiri, Pak, kira-kira harapannya dengan pola ini apa ini? Harapan kepada pemerintah ya? Kalau harapannya ya ditingkatkan peralatannya. Seperti dispenser ini kan yang memang sudah banyak, Pak. Tapi yang cocok itu produk Kiseki atau Yanmar. Oh gitu ya. Kalau pupuk terus bibit itu nggak ada kendala? Nah ini kami tetap pakai online, Pak, kalau bibit. Oh gitu. Nggih. Yang didatangkan dari Jawa. Oh gitu ya. Nggih. Pakai setimolen ini ya. Nggih. Padi yang ditanam jenis apa nih? Jenis galur. Galur ya. MR. 3 bulan sekali. Ya 4 bulan. 4 bulan ya. Oke. Pak siapa? Pak Suryanto. Pak Suryanto. Oke. Dari Kementerian Pusat kan diturunkan Bapak Insinyur Joko untuk melatih kami yang pakai dispenser ini. Oh gitu ya. Berhasil. Bagus ya. Berapa kali panen sudah pakai alat modern ini? Pakai alat ini sudah 2 kali panen. 2 kali panen. Nggih. Hasilnya bagus. Lumayan ya. Nggih. Oke. Kita bisa memangkas pengeluaran kan yang jelas itu. Pengeluaran tanam. Kalau baiknya tetap baik ditanam, Bang, daripada tabur atau pakai paralon. Nggih. Oke, monggo lanjut. Pun cekap kah? Pak Jaya. Ruang hidup tak puas palangka, aku ni celewu pulang pisau. Eka nyandehan uang jalanan, kakare tunda jalan. Pulang pisau sarang sungai kahayan, imangun ulu bakasuran. Akan kalekan anak suharian, belum mangat tuntang pakar. Pulang pisang lewuje bahadan, eka ulu belum hapakar. Asal ita halajur uang karakat, menggatang kudus ande hapakar. Pulang pisang lewuje bahadan, eka ulu belum hapakar. Asalita halaju uang karakat, menggatang taruh handep hapakar.
pulang bentuk kapuas palangka atun ni celewu pulang pisau ekanyandeha. Ikan ini pupuk buahnya. Itu pupuk. Jadi Iya, pupuknya pupuk ini buah. yang tadi Guys, dimasukkan dulu kan. Olehnya ini kan sistem butiran kan. Lama hancurnya, jadi direndam dulu kan. Jalanan kakare tunda jalan pulang pisau saran sungai kahayan imangun ulu bakasuran akan kaleka anak kesuharian belum mangat untang pakar pulang pisau lewuje bahada eka ulu belum hapakar asalita halaju uang karakat menggatang utus handep hapakar pulang pisau lewuje bahada eka ulu belum hapakar asal ita halaju uang karakat menggatang taruh handep hapakar pulang pisau lewuje bahada eka ulu belum hapakar asal ita halaju uang karakat menggatang utus handep hapakar pulang pisau lewuje bahada eka ulu belum hapakar asalita halaju uang karakat menggatang taruh handep hapakar menggatang taruh